Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlil jihad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'at dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, karuhun kita dan keturunan-keturunan kita sampai akhir zaman nanti orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat Islam dan ketika meninggal dalam keadaan membawa iman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasiat khatib untuk diri khatib dan untuk kita semua, mari kita selalu memelihara dan meningkatkan kualitas iman, Islam, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan terus berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah bahwasanya sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, umur, sehat, waktu dan yang lainnya, sehingga kita masih nyaman, masih tenang, khusyuk untuk menjalankan perintah-perintah, terutama pada saat ini kita sedang menjalankan perintah Allah, yaitu sholat fardu Jumat. Insya Allah tinggal beberapa hari lagi kembali kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan di mana unzila fihil Quran, diturunkannya pertama kali Al-Quran. Wa fihi shaumun wajibun, satu-satunya bulan yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa sebulan penuh. Kemudian wa fihi lailatul qadari, di dalam bulan Ramadan juga ada Lailatul Qadar, dan di bulan Ramadan ibadah yang sunnah akan diberikan pahala wajib, yang wajib akan dilipat gandakan, dan masih banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Sehingga ketika sahabat bertanya kepada sahabat Sayyiduna Abdullah bin Abbas, salah satu pertanyaannya adalah ma khairus syuhur, bulan apa yang paling baik? Maka jawaban dari Abdullah bin Abbas, khairus syuhur syahrul Ramadan, sebaik-baiknya bulan adalah bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, pimpinannya bulan-bulan yang lain. Apa yang harus kita lakukan pada kesempatan ini sebelum kita menjelang Ramadan? Tentu ada beberapa hal, di antaranya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan sehingga lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Minimal walaupun hanya satu tahap, hanya satu poin saja, yang penting ada peningkatan. Jikalau masih sama, maka itu kerugian. Apalagi lebih buruk daripada tahun yang lalu, maka itu sebuah kecelakaan.
Rasulullah SAW selalu menganjurkan, mengingatkan kepada kita bahwa setiap saat, bukan setiap tahun saja, tetapi setiap saat, setiap detik kita harus senantiasa memperbaiki diri kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sedikit yang ingin disampaikan di antara sekian banyak. Di antaranya adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa khususnya dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Yang pertama, kita terima perintah puasa ini dengan keimanan. Kenapa? Karena memang orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk berpuasa adalah orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-ayat wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua berpuasa di bulan Ramadan. Maka ketika kita diterima dengan iman, akan timbul di sana yang namanya takwa, sehingga kita dalam menjalankan puasa selalu berhati-hati, selalu waspada. Akan timbul juga tawakal, kita selalu bergantung diri kepada Allah. Akan timbul juga tafwid, yaitu selalu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul juga ridha bi qadaillah, ridha atas ketentuan-ketentuan Allah, di mana salah satu ketentuan Allah itu adalah kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, harus kita pahami bagaimana kaifiyatus siyam, bagaimana tata cara kita berpuasa. Maka mulai daripada rukun, kemudian syarat wajib, syarat sah, kemudian juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa, itu semua mesti kita pahami. Lalu kemudian kita paham bahwa puasa yang dimaksud perintah Allah di bulan Ramadan ini adalah bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi meninggalkan makan, minum, kemudian segala sesuatu yang membatalkan di siang hari, mulai dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjalankan dengan penuh pemahaman, paham kita akan puasa ini, insya Allah puasa kita akan meningkat kualitasnya. Dan yang ketiga, ini adalah merupakan syarat pokok untuk diterimanya kita berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain, yaitu kebersihan hati, atau yang dimaksud adalah ikhlas. Bersih hati dari segala penyakit, bersih hati dari segala kotoran-kotoran. Hadirin yang berbahagia, ketika kita menjalani ibadah puasa dengan tiga dasar ini, yaitu dengan keimanan, pemahaman, dan juga keikhlasan hati, maka insya Allah puasa kita berkualitas. Maka bagaimana kita untuk memahami keimanan? Ada ilmu yang harus kita pelajari, namanya ilmu tauhid. Bagaimana kita untuk memperdalam supaya paham tentang tata cara berpuasa? Maka ada ilmu yang harus kita pelajari, namanya fiqih. Bagaimana kita memahami tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara untuk membersihkannya? Ada ilmu yang mesti kita pelajari, namanya ilmu tasawuf. Hadirin yang berbahagia, jangan sampai ketika kita berpuasa kita diterima dengan iman, paham sesuai dengan aturan Islam, tetapi tidak ada keikhlasan. Maka kata Rasulullah SAW, ruba shaimin laisa lahu jazaun illal ju'u wal 'atash. Wallahu alam bihaqiqatil murad. Tidak sedikit orang yang berpuasa, hebat puasanya, tamat puasanya, tetapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Pahala hilang, balasan kebaikan tidak ada. Yang ada ia terima hanya lapar dan dahaga,
Kenapa? Ternyata keikhlasan hatinya tidak ada. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mempersiapkan diri di bulan ini atau di tahun ini untuk menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Kita walaupun hanya tinggal beberapa hari tidak bisa menjamin apakah kita sampai ke bulan Ramadan atau tidak. Maka sebagai senjatanya adalah mari kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai ke bulan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.